Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah teknik menjolok rahmat dari dimensi qadim. Pernahkah kita merasa bahwa kita telah berdoa, telah berusaha, tetapi rahmat Allah terasa belum turun? Padahal Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mengapa pintu rahmat belum terbuka? Ternyata ada ilmu untuk menjolok rahmat dari dimensi qadim, sebagaimana yang diajarkan para arif billah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156 yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam tasawuf qadim, rahmat itu bukan hanya pemberian, tetapi dimensi keberadaan yang lebih tinggi. Rahmat adalah bagian dari qodrat dan irodatnya. Ia ada, tetapi perlu dijemput dan dijolok secara ruhani. Kenapa rahmat harus dijolok? Karena rahmat tidak turun sembarangan. Ia turun jika ada wasilah yang tepat, ada keselarasan antara niat hamba dengan kehendak Allah, ada adab untuk menjemputnya. Nabi bersabda dalam hadis qudsi, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan nawafil atau amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya dan aku menjadi penyertanya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya rahmat turun kalau ada pendekatan hati yang benar. Teknik menjolok rahmat ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tajridun niyah atau memurnikan niat. Jangan lagi mengurus urusan dunia karena dunia. Niatkan seluruh gerak urusan sebagai hikmat kepada Allah. Rahmat turun untuk urusan Allah, bukan urusan ego kita semata. Talqin dan wasilah mursyid. Lewat bimbingan guru yang bersambung kepada Rasulullah, rohani kita diarahkan menuju area qadim. Ini sesuai dengan hadis. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah jadikan ia faham dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian takdisul qalb, mensucikan hati. Jangan berharap sebelum bersih dari penyakit hati seperti ujub, ria, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Hati yang bersih lebih mudah untuk menampung nur rahmat. Tawasul bil maqam, menyambungkan diri lewat keadaan. Tundukkan hati dalam keadaan penghambaan yang lemah, fakir, dan penuh dengan kerinduan. Ini seperti dijelaskan para sufi, rahmat Allah turun saat hati benar-benar tunduk. Kemudian tawakul mutlak dan taslim. Setelah semua ikhtiar itu diserahkan, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Bukan menyerah, tetapi menyatu dalam kehendaknya. Inilah titik ketika rahmat turun tanpa syarat. Nah, ini Mbah Munajat tahapan-tahapan bagaimana kita menjemput rahmat dengan teknik qadim. Seperti yang telah saya sampaikan, mohon dapat dijelaskan secara aplikatif dalam kehidupan kita. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bu Nyai. Sebelum saya menyampaikan hal-hal terkait bagaimana kita bisa menjemput rahmatnya Allah, ridhonya Allah, dan hal lainnya, mungkin perlu saya sampaikan dulu perspektifnya sehingga kita paham
runutannya, kebersambungannya, urut-urutannya, sehingga kita tidak lagi ketika berdoa atau beramal hanya sebatas prasangka saja, dugaan belaka, don, semoga, insya Allah, dan lain sebagainya. Dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, ada tali kebersambungan, itulah yang namanya sistem wasilah. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam yang maha suci, alam maha tinggi, maha qadim, bisa langsung bersambung dengan alam materi di dunia ini. Oleh karena itu, tentu Allah membuat sistem yang namanya sistem wasilah. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, Allah di alam ketuhanan, Dia laisa kamitslihi syai'un, Dia walam yakullahu kufuwan ahad. Segala hal terkait dengannya, namanya, sifat-sifatnya, af'al dan zatnya, semua adalah laisa kamitslihi syai'un. Yang sering saya selalu sampaikan, contoh yang paling mudah adalah kalamnya. Di alam ketuhanan tidak bisa diidentifikasi. Kemudian baru bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaniahnya ketika dia turun ke alam qadim. Demikian juga keberkahan, rahmat, ridho, dan lainnya itu baru bisa disentuh ketika dia turun ke alam qadim. Nah, di alam qadim itu sendiri hanya hamba-hamba yang disucikan ruhaniahnya yang bisa menyentuhnya. Sebagaimana Quran surat Al-Waqiah 78-79. Menjadi menarik apa yang disampaikan oleh Bunyai. Kami ini sebagai umat, sebagai manusia biasa, kelasnya murid, kelasnya salik, pun tidak bisa mengakses langsung ke alam qadim. Kita perlu bimbingan, kita perlu transmitter, seseorang yang mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem qadim tersebut, terhadap sistem wasilah tersebut. Itulah yang dinamakan guru rohani, atau waliyam mursida, ataupun rasulun min anfusikum, atau al-ulama warasatul anbiya. Sehingga tetap yang menjadi titik paling kritikal adalah kita menemukan seorang mursyid yang kamil mukamil. Jadi prinsipnya seperti itu. Lantas tekniknya bagaimana? Ketika kita sudah bertemu dengan seorang mursyid yang kamil mukamil, kemudian sebagai langkah awalnya tentu kita dilakukan aktivasi ruhani, dipasang instalasi ruhani kita untuk bisa bersambung ke alam qadim. Maka langkah-langkah berikutnya kita hanya tinggal berserah diri, mengikuti petunjuk bimbingan sang waliya mursyidah. Karena hanya dengan cara itu, maka seluruh aktivitas kita, seluruh amaliyah kita memungkinkan untuk turunnya rahmat, turunnya keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya seperti itu dulu, Bunyai. Tadi sudah disampaikan Mbah Munajat bahwa prinsip-prinsip dasarnya sudah tersampaikan, dan tekniknya tadi saya sudah uraikan. Mungkin secara konkretnya seperti apa Mbah Mun untuk mengaplikasikannya kita? Tentu ini tidak bisa dilakukan oleh orang awam, orang yang belum bisa teraktivasi ruhanianya, atau dalam bahasa umumnya belum berbaiat. Jadi itulah pentingnya berbaiat. Dan di tarekat kami ada semacam standar metodologi. Setelah kita berbaiat, kita harus melakukan zikrullah, kemudian tawajuh secara berjamaah, dan kemudian kita juga melakukan suluk. Itu semua adalah sebagai perjalanan rohani kita dalam rangka membersihkan diri kita. Tadi yang disampaikan oleh Bunyai, jadi tidak hanya sekedar kita berzikir menurut keinginan kita, menurut keyakinan kita, tanpa bimbingan,
seseorang yang sudah bersambung kepada sistem wasilah. Dan puncak dari pembersihan itu adalah ketika kita melaksanakan suluk. Suluk adalah sebuah pembersihan jiwa kita untuk rohani kita dapat bersambung kepada alam qadim, untuk menyelesaikan urusan-urusan akhirat saat kita berada di dunia ini. Karena prinsip utama dari baiat adalah mutu qabla anta mutu. Sehingga akhir dari perjalanan rohani kita adalah menyelesaikan seluruh urusan akhirat ketika kita masih di dunia ini. Itulah yang dalam perspektif lain juga disebutkan sebagai takholi, takhali, dan tajali. Intinya adalah seperti itu. Atau secara lebih mudah adalah ketika jiwa kita sudah sampai kepada titik nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang berserah, dan itu memungkinkan kita bisa menaik dimensi, menjolok rahmat Allah dan segalanya. Saya kira itu punya. Iya. Jadi intinya setelah semua ikhtiar kita serahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Jadi bukan menyerah, tetapi menyatu dalam kehendaknya. Ketika urusan kita sepenuhnya menjadi urusan Allah, maka Allah sendirilah yang akan mengurusnya, ya. Ini adalah rahasia besar dari para wali. Mereka menjolok rahmat dengan penghambaan total. Dan ketika rahmat turun, seluruh semesta menjadi pasukan untuk mewujudkan kehendak Allah pada kita. Nah, ini menarik. Gitu ya, jadi kita seringkali ketika menjolok rahmat Allah, lantas pemahaman kita, angan-angan kita langsung melambung tinggi ke alam yang antah berantah. Kalau kita mengikuti tarekat itu sudah jelas, karena ada sistem wasilah, dan sistem wasilah transmitternya adalah mursyid. Maka segala hal yang terkait dengan Allah ada representasinya, ada wakilnya di dunia ini, ada imamnya. Itulah mursyid. Oleh karena itu, sekali lagi, hal yang paling kritikal adalah kita menemukan seorang mursyid yang kamil mukamil, seorang mursyid yang waris, yang bisa mempersambungkan ruhannya kita, yang bisa membacakan kepada kita ayat-ayat qadim, Quran qadim yang ada di Lauh Mahfuz. Jadi itu punya. Jadi kita nggak berhayal lagi ke alam yang imajiner, alam maha batin, alam yang maha tersembunyi, karena ada wujudnya di dunia ini. Seluruh hal yang terkait dengan Allah sesungguhnya ada manifestasinya di dunia ini. Itu segala hal itu punya. Ya, dan janji Allah pasti benar, ya, Mbah Munajat. Ini seperti dalam firman Allah disampaikan dalam surat At-Talaq ayat 2-3, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini, ya, setelah kita menyelesaikan urusan kita dengan Allah, artinya kita sudah berserah dengan bimbingan mursyid, maka itulah janji Allah pasti benar. Demikian, ya, Munajat, ya. Ya, cukup saya kira. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.